دق دلیشون رو مردم خالی میکنه. بمب‌ها رو سر مردم میره. مدرسه، بیمارستان، کودک، زن. Merasa bertanggung jawab atas kegagalan keamanan yang menewaskan tamu terhormatnya, pemimpin Iran, Ayatollah Khamenei mulai perintahkan serangan ke Israel untuk membalas kematian Ismail Haniyeh. Tidak tanggung-tanggung, serangan langsung dengan titik yang ditargetkan telah siap. Berikut tanggapan Israel sebagai selaku lawan yang ikut bersiap sembari melayangkan tantangan dalam beberapa hari ke depan. Jadi, seperti apa strategi yang akan diterapkan Iran? Sanggupkah Israel bertahan kali ini? Khamenei perintahkan serangan langsung. Usai kejadian yang menimpa Haniyeh di Iran, penyelidikan dan rapat darurat langsung digelar dengan misi balas dendam yang jelas oleh negara Republik Islam itu. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, telah memerintahkan militernya untuk menyiapkan strategi serangan dan pertahanan. Menurut The New York Times yang mengutip 3 sumber pejabat Iran, perintah tersebut dibuat Khamenei dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Tertinggi Nasional. Laporan eksklusif media itu sekaligus menyebut Iran telah menimbang serangan balasan jarak jauh di mana Tel Aviv dan Haifa adalah targetnya. Serangan gabungan drone dan rudal yang mirip dengan serangan pada April dipertimbangkan, begitupun dengan kehadiran Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, dan Angkatan Darat disiagakan. Terjadi pula diskusi tentang koordinasi serangan melibatkan Iran, Yaman, Suriah, dan Irak untuk memaksimalkan dampak serangan. Ini adalah apa yang dilaporkan sebagai aksi terkoordinasi untuk menghalangi Israel. Menurut sumber yang dikutip CNBC, pejabat Iran di Teheran dan perwakilan dari kelompok Poros Perlawanan telah membahas pembalasan atas kematian petinggi Hizbullah dan Hamas. Di sisi lain, pejabat perwakilan Iran di PBB mengatakan pada Rabu bahwa respons Iran atas pembunuhan Ismail Haniyeh akan menjadi operasi spesial dan bertujuan untuk menanamkan rasa penyesalan mendalam pada para pelaku pembunuhan, katanya melalui cuitan di platform X. Berbagai strategi operasi. Pertanyaan mengenai operasi seperti apa yang akan dilakukan Iran mau tak mau mengiringi rencana serangan balasan. Demi menjawab itu, Amir Hossein Fazirian mengatakan kepada Newsweek bahwa Iran memiliki 3 pilihan untuk membalas serangan tersebut. Opsi pertama tentu saja operasi langsung sebagaimana yang diprediksi sebelumnya. Kemudian yang kedua disebut sebagai operasi tidak langsung, di mana Iran selalu bertindak melalui proksi regionalnya seperti di Yaman, Suriah, dan Irak untuk membalas Israel. Adapun opsi ketiga yang dijelaskan Fazirian adalah operasi hibrida yang akan melibatkan serangan langsung Iran terhadap Israel serta serangan serentak oleh faksi-faksi poros perlawanan. Saya pikir Iran dan anggota poros perlawanan lainnya dapat menyerang kota terbesar Israel, Tel Aviv, dan bahkan Haifa, kata Fazirian. Selain itu, menurutnya penting untuk menyerang Israel secara simbolis dan pelabuhannya dalam konteks ini. Pada akhirnya, ia berpendapat bahwa salah satu faktor yang paling menentukan dalam respons Iran bergantung pada metode yang digunakan oleh Israel dalam dugaan pembunuhan Haniyeh. Jika pembunuhan itu dilakukan dari jauh dengan perangkat seperti quadcopter, mungkin Iran bakal memutuskan untuk merespons secara tidak langsung. Sebaliknya, jika serangan itu dilakukan dari dalam wilayah Iran seperti yang dilaporkan sebelumnya, kemungkinan serangan secara langsunglah yang akan dipilih. Beri lampu hijau pada seluruh proksi. Sejalan dengan kemungkinan keterlibatan proksi, Iran nyatanya telah memberi lampu hijau kepada sejumlah proksinya seperti di Yaman, Suriah, dan Irak, tempat sekutu mereka beroperasi selama ini. Sebelumnya, Iran selalu bertindak melalui proksi regionalnya untuk membalas Israel. Adapun yang terjadi pada April di Beirut merupakan serangan langsung pertama negara itu untuk menanggapi pembunuhan seorang jenderal senior Angkatan Darat mereka. Joe Truzman, peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies dan editor Long War Journal, menyebut Israel sekali lagi telah menunjukkan lubang dalam keamanan Iran.
Namun hal lain yang membuatnya semakin rumit adalah pembunuhan Haniyeh berbarengan dengan kejadian serupa terhadap komandan utama Hizbullah, Fuad Shukr. Alhasil, serangan bersama Iran dan poros perlawanan kepada Israel terlihat makin nyata. Hasil respons dari Hizbullah, Iran, dan poros perlawanan yang lebih luas sangat penting, kata Truzman kepada Newsweek. Karena itu, ia mencatatkan situasi ini berpotensi meningkat menjadi perang regional besar-besaran, yang bahkan situasi di Gaza tampak relatif kecil jika dibandingkan. Kita mungkin melihat kelompok proksi Iran mendapatkan lampu hijau dari Teheran untuk melakukan peningkatan signifikan dalam serangan terhadap personel AS di kawasan tersebut, pengiriman komersial di Laut Merah, serta ke wilayah Israel tentunya. Ini bertujuan untuk menekan AS dan Israel agar mencapai gencatan senjata dengan Hamas, kata Truzman menambahkan. Israel coba seret AS. Lebih jauh terkait kekhawatiran perang regional, keterlibatan AS dalam konflik nyatanya juga tak luput dari perhatian. Sina Azodi, seorang peneliti tamu di Institut Studi Timur Tengah di Elliott School of International Affairs, Universitas George Washington, mengatakan Israel mencoba menyeret AS ke dalam perang langsung dengan Iran. Dalam artian, perang berpotensi berubah menjadi konflik regional dengan AS yang turut serta di dalamnya. Lagi pula tidak ada keraguan untuk itu. Jika Iran punya poros perlawanan, maka Israel punya Amerika. Apalagi Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah mengisyaratkan keterlibatan yang dimaksud. Jika Israel diserang, kami tentu akan membantu membela Israel. Katanya pada Selasa saat berbicara di atas kapal angkut cepat ekspedisi USNS Millinocket kelas Spearhead selama kunjungan ke Filipina. Pada saat yang sama, ia mengatakan Pentagon akan melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan bahwa pihaknya mencegah potensi meluasnya konflik di kawasan. Namun, jika ditilik kembali, bukankah AS telah memasuki krisis di kawasan sejak awal? Sekadar mengingatkan, kapal perang AS telah berulang kali mencegat rudal yang diluncurkan Houthi terhadap Israel dan kapal-kapal komersial yang dituduh berafiliasi dengan Zionis. Sementara itu, pesawat tempur AS juga terlibat dalam banyak serangan terhadap faksi poros perlawanan lainnya di Irak. Nasib negosiasi gencatan senjata. Qatar selaku pihak yang aktif dalam perundingan gencatan senjata dan penyanderaan atas perang Gaza mengutuk dengan keras pembunuhan Haniyeh. Melalui keterangan dari Kementerian Luar Negeri, negara itu sekaligus mengumumkan nasib negosiasi gencatan senjata yang tampaknya makin sulit tercapai. Pertama, perilaku sembrono Israel disebut melemahkan peluang perdamaian. Kedua, negosiasi tidak menghasilkan apa-apa karena kedua belah pihak tampak tidak peduli. Baik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, tidak ingin membahas gencatan senjata, kata kementerian dalam rilis yang dikutip media Indonesia. Disebutkannya pula bahwa Netanyahu tidak tertarik dengan kesepakatan penyanderaan karena alasan politik, yakni mitra koalisinya tidak tertarik. Sementara dari pihak Sinwar, mereka tampaknya menginginkan apa yang selalu diinginkannya, yaitu perang regional. Sejalan dengan itu, analis Nicholas Heras dari New Lines Institute di Washington menyebut pembunuhan Haniyeh merupakan pukulan terhadap upaya negosiasi mitra Arab AS, Qatar dan Mesir untuk memenangkan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Padahal gencatan senjata Gaza masih menjadi satu-satunya solusi untuk menghindari eskalasi regional yang lebih luas saat ini. Cepat atau lambat balasan yang entah dari kubu mana pasti akan datang. Kendati demikian, sejumlah pihak percaya bahwa perang total tidak secara langsung dicari oleh pihak-pihak yang bersitegang. Menurut kalian, akankah Iran mencoba serangan langsung atau mengandalkan proksi untuk membalas Israel?